Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara penghalang seseorang tidak boleh menunjuk hidung si fulan kafir, si fulan murtad, si fulan begini dan begitu, adalah ketika dia dalam keadaan terpaksa. Ya, ketika dalam keadaan terpaksa. Seperti keadaan zaman rahmatullah para sahabat ridwanullah jami'an. Ketika mereka terdesak dalam sebuah pertempuran dan mereka ingin dibunuh, dan syarat agar mereka tidak dibunuh adalah kemudian mereka murtad dari agama Nabi SAW. Hingga kemudian pun mereka berinisiatif untuk mengatakan saya kufur, saya meninggalkan agamanya Muhammad, agar mereka bisa selamat, namun hati mereka tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat yang kedua yang disebutkan oleh para ulama adalah ketika dia melakukan atau mengatakan perkataan tersebut karena dipaksa, karena ada keterpaksaan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, walakin man syaraha bil kufri sadran fa'alaihim ghadabun minallah wa lahum 'adzabun 'adzim." Surah An-Nahl ayat yang ke-106. Maka siapa yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala setelah dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang yang terpaksa, zaman rahmatullah, orang yang dipaksa melakukan atau mengatakan sebuah kalimat kufur atau amalan kufur, wa qalbuhu mutmainnun bil iman, sementara hatinya tetap dengan keimanan yang mereka miliki, tetap mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tetap menyaksikan Allah adalah Tuhanku, tetap menyaksikan bahwasanya Muhammad adalah Rasulku, namun dia terpaksa. Ya, ini juga jawaban bagi kaum muslimin. Ya, misalnya ada saudara-saudara kita yang bekerja di sebuah instansi dan dia sangat butuh dengan pekerjaan tersebut. Sangat butuh, zaman rahmatullah. Dia harus menafkahi istri dan anaknya, menafkahi orang tuanya, dan dia terdesak untuk memakai mungkin atribut Natal, ya, topi Sinterklas. Sementara dia butuh dengan pekerjaan, dia butuh menafkahi istri dan anaknya. Dan dia terpaksa melakukan hal tersebut. Dan dia mengatakan, "Ya Ustaz, saya terpaksa Ustaz. Saya tidak ada pilihan lain, tidak ada pekerjaan yang lain." Maka jangan Ustaz kemudian mengatakan keluar Anda. Jangan, zaman rahmatullah. Kecuali Anda mau menanggung orang tersebut dan keluarganya dan istri dan anaknya. Inilah pentingnya orang. Kata para ulama, dia kemudian mendalam fikihnya berkaitan dengan keadaan manusia. Jangan dia serampangan kemudian mengatakan Anda harus keluar. Kalau dia keluar, dia akan memberikan makan untuk anaknya itu apa? Istri dan anaknya, orang tuanya dan sebagainya. Orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Maka dilihat zaman dan rahmatullah. Sebagian para ulama mengatakan kalau dia terpaksa melakukan hal demikian, ya, melakukan amalan, memakai misalnya topi Sinterklas dan sebagainya, atau harus terpaksa mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru, dia terpaksa karena tidak ada pilihan yang lainnya, maka dimaafkan orang seperti ini. Lihat para sahabat Ridwan jami'an, ketika mereka terpaksa harus dibunuh dan mereka bisa selamat dari dibunuhnya mereka ketika mereka keluar dari agama Muhammad SAW, maka mereka pun mengucapkan kalimat kufur. Akan tetapi Allah menurunkan ayatnya, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali mereka orang-orang yang terpaksa dan di dalam hatinya masih ada keimanan. Ini orang yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan serta-merta kemudian kita melihat saudara kita memakai topi Sinterklas, oh kafir nih. Tidak, zaman rahmatullah. Sampai tegak hujah ini, apakah memang dia ridho? Dia tahu hukumnya dan dia dalam keadaan tidak terpaksa. Syarat yang kedua, dia dalam keadaan tidak terpaksa. Apabila dia dalam keadaan terpaksa harus melakukan demikian, dan tidak ada pekerjaan yang lainnya, tidak ada manusia yang menampungnya, tidak ada manusia yang menafkahinya, dan itu berhari-hari harus dinafkahi. Walakin man syaraha bil kufr, akan tetapi siapa yang hatinya tenang, enjoy dengan kekufuran, kata Allah, fa alaihim ghadabun minallah, maka orang inilah orang-orang yang Allah murkai. Walahum adzabun adzim, dan bagi mereka adalah azab yang sangat pedih. Maka seorang dai itu harus bijak. Tidak sekedar dia berilmu, namun dia harus bijak. Dia harus paham dengan kondisi kaum muslimin. Dia tidak boleh gegabah mengkafirkan, membid'ahkan, memfasikkan seseorang kecuali di atas hujjah yang jelas, jangan terhadap Allah.